Jumpa lagi dengan saya Beni Krispiantoro di YouTube channel Beni Krispiantoro. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang routines or daily routines or daily activities. Bagi teman-teman jangan lupa yang belum klik subscribe, like, share, silakan untuk mengklik subscribe. Karena teman-teman yang memberi semangat saya untuk mengembangkan dan menumbuhkan akun YouTube channel saya adalah apabila teman-teman membantu saya untuk mengklik subscribe, like, and share sehingga saya terus meningkatkan dan memperbanyak jumlah dan kualitas video saya sehingga kita bisa belajar bahasa Inggris bersama-sama. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengklik like and subscribe. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan keberkahan hidup. Amin. Oke, kita akan mempelajari tentang routines. Yang pertama adalah kita harus bisa membedakan penggunaan articles a or an. Ya, articles itu dalam bahasa Indonesia artinya kata sandang. Kata sandang di mana kita harus menggunakan e atau en untuk beberapa kata yang diawali dengan huruf vowel atau huruf vokal atau penggunaan en ya. Kita lihat ada huruf e itu untuk penggunaan konsonan atau yang bersuara konsonan. Kemudian untuk huruf en itu untuk kata yang bersuara vokal. Kita lihat contohnya. Ya. A plus consonant sounds, N plus vowel sound. For example, a doctor, a waiter. Kenapa penggunaannya di kata doctor and waiter itu menggunakan e? Teman-teman, karena doctor itu diawali dengan huruf konsonan ya. D, D ya. A doctor. Waiter juga sama. Kemudian untuk beberapa kata seperti actress, artist, engineer, architect itu kita menggunakan en karena di kata-kata tersebut menggunakan huruf depan yang bersuara vokal. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semuanya dalam menuliskan e atau en itu tergantung dari suara kata yang ada di belakangnya atau yang mengikutinya. Berikutnya adalah daily routine simple present tense. Ya, jangan lupa untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya di akun YouTube channel Beni Krispiantoro, silakan untuk menonton, mempelajarinya bersama-sama sehingga teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris teman-teman dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, dengan tepat, dengan lancar. Berikutnya adalah daily routines ya. Mulai daily routines kita lihat ada wake up, get up, have a shower, comb your hair, get dressed, have breakfast, brush your teeth, go to school, have classes, have lunch, go back home, do your homework, have dinner, watch TV, and go to bed. Ya. Dalam bahasa Inggris ya, apa itu menyisir rambut? Oh, ada comb your hair. Kemudian apa itu mengerjakan PR? Do your homework dan seterusnya. Ini adalah beberapa contoh daily routines atau rutinitas sehari-hari yang umum ya. Setiap orang pasti memiliki rutinitas keseharian yang berbeda-beda. Selanjutnya teman-teman, kita akan melihat bagaimana penggunaan simple present tense dalam menjelaskan daily routines. Ya, simple present tense ini sendiri ada 3 bentuk kalimat. Yang pertama adalah kalimat afirmatif atau kalimat positif, di mana apabila teman-teman menggunakan subjek they, we, I, you, maka teman-teman perhatikan kata kerjanya tanpa S atau IS. Sedangkan apabila subjeknya she, he, it, kata kerjanya ditambahkan S atau IS. Contohnya, I like, you like,
we like, they like. Lalu bagaimana apabila subjeknya he, she, it atau subjek tunggal? Kita lihat he likes. Contoh kalimat he likes this food. She likes this food. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif di simple present tense? Teman-teman hanya perlu menambahkan do not atau does not. Kapan menggunakan do not? Apabila subjek yang digunakan teman-teman adalah they, we, I, you. Sementara untuk subjek she, he, it, kata kerja bantunya bukan do not tapi does not. Do not itu bisa disingkat menjadi don't, does not bisa disingkat menjadi doesn't. Ya, contoh yang tadinya I like this food, kalau negatif menjadi I don't like this food. She likes this food menjadi she doesn't like this food. Di contoh ini ada kata she doesn't like apples, ya. They don't like apples dan seterusnya. Lalu bagaimana cara membuat kalimat interrogatif, teman-teman? Untuk kalimat interrogatif, penggunaan do dan does itu yang tadinya di tengah-tengah kalimat, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya diletakkan di depan. Ya, jadi penggunaannya sama rumusnya ya, do itu untuk subjek they, we, I, you atau subjek jamak, kemudian does itu untuk subjek tunggal. Jadi yang tadinya I like this food, kalau pertanyaannya menjadi do I like this food? Do you like these apples? Misalkan ya. Kemudian kalau does he like this food? Ya, jadi penggunaan does atau do ya itu ada di awal kalimat. Perlu teman-teman perhatikan apabila penggunaan di awal kalimat itu menggunakan kata tanya does, maka kata kerjanya tanpa s. Kita lihat contohnya. Does she like this food? Like-nya tanpa s. Ya. Kemudian apa contoh dari WH question? Ya, di contoh ini ada penggunaan what do. Misalkan what do you like? Apa yang kamu suka? Apa yang dia laki-laki suka misalkan. What does he like? Jadi semuanya tergantung subjeknya ya. Kalau subjeknya they, we, I, you berarti what do. Kalau subjeknya she, he, it berarti what does. Kita lihat contohnya. Ya, teman-teman bisa mengulangi ya setelah saya sehingga teman-teman bisa membacanya, mengucapkannya dengan baik dan lancar. Repeat after me. I like him. She loves her friend. They like this film. We start at noon. He goes to school by bike. They watch TV every evening. I eat bananas and bread at breakfast. You work very hard. Thank you. Selanjutnya ada penggunaan kata keterangan frekuensi ya. Teman-teman kita perhatikan mulai dari never. Contoh, I never go to the cinema. I don't like it. Jadi saya tidak pernah pergi ke bioskop. Saya tidak menyukainya. Kemudian ada hardly ever. I hardly ever drink alcohol. Hardly ever itu teman-teman artinya hampir tidak pernah ya. Saya hampir tidak pernah minum alkohol. Kemudian seldom. I seldom read the newspaper. Saya jarang sekali membaca koran. Occasionally ya. I occasionally eat junk food. Ya, saya kadang-kadang ini hampir sama ya dengan sometimes. Cuma sometimes prosentasenya 50%. Kalau occasionally 30%. Jadi kalau di tingkat itu sometimes kadang-kadang di tengah-tengah ya. Kemudian di bawahnya ada occasionally. I sometimes go with my husband. Saya kadang-kadang pergi dengan suami saya. Kemudian yang often, sering. They often go out for dinner. Mereka sering pergi keluar untuk
makan malam. Normally itu hampir sama dengan usually ya, cuma tingkatannya lebih tinggi usually ya, biasanya. I normally go to the gym. They usually quarrel. Always itu yang selalu ya, 100%. Ya, berarti hampir setiap hari. Misalkan dalam seminggu berarti setiap hari. Berarti dia melakukannya setiap hari, 7 hari dalam seminggu. She always goes to the nightclub to dance. Dia selalu pergi ke klub malam untuk berdansa. Oke, kemudian daily routines kita bisa juga menggunakan simple past tense. Artinya apa? Teman-teman bisa menjelaskan rutinitas keseharian kalian pada saat kalian kecil atau pada saat kalian masih SD, SMP atau SMA. Ya. Jadi daily routine simple past tense, kalau yang present tense menggunakan verb one, kalau di past tense menggunakan verb two. Kita lihat contohnya. Daily routine past tense in English ada I got up. Kalau di present tense I get up. Ya, diubah menjadi I got up karena verb 2 dari get adalah got. Kemudian daily routines yang lain contohnya ada I brushed my teeth, I combed my hair, I made my hair. Oke. Kita lihat apakah kalimat ini benar ya. Yang benar yang mana nih teman-teman? I made my homework atau I did my homework atau I looked my homework. Yes, ya, jawabannya yang did karena PR itu dikerjakan ya. Saya mengerjakan PR, bukan I made, bukan I looked. Oke, kita lihat di gambarnya ada beberapa contoh penggunaan simple past tense untuk menjelaskan daily routines di masa lalu ya. I woke up, I got up, I took a shower, I got dressed, I combed my hair, I had breakfast, I went to work, I started work, ya. I went to bed, I had dinner, I finished work, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada penggunaan simple past tense. Kita lihat rumusnya ya, subject plus verb to plus object. Contohnya, I woke up, I turned off my alarm, I took a shower. Bisa took a shower, bisa had a shower ya. I got dressed, artinya saya memakai baju. I combed my hair, I made breakfast, I ate breakfast ya, bisa ate, bisa had ya. I brushed my teeth. Kemudian kalimat negatif bagaimana? Rumusnya adalah subject plus did not plus verb one plus object. I didn't wake up. I didn't turn off my alarm. I didn't take a shower. I didn't get dressed. I didn't comb my hair. I didn't make breakfast. I didn't eat breakfast. I didn't brush my teeth. Selanjutnya penggunaan simple past tense di kalimat tanya. Rumusnya did plus subject plus verb one plus object. Did I wake up? Did I turn off my alarm? Did I take a shower? Did I get dressed? Did I comb my hair? Did I make breakfast? Did I eat breakfast? Did I brush my teeth? Oke, selanjutnya penggunaan what ya. Jadi teman-teman ketika menggunakan kalimat tanya kan ada kalimat tanya yang jawabannya yes or no, ada kalimat tanya yang jawabannya open answer ya. Jawabannya itu bukan yes or no atau jawabannya terbuka ya. Contohnya penggunaan what, apa? Apa yang saya lakukan kemarin? What did I do yesterday? Jadi rumusnya teman-teman, what plus did plus subject plus verb one plus object plus adverb of place plus adverb of time. Untuk urutannya teman-teman, untuk kata keterangan itu tempat dulu, baru kemudian waktu. Contoh nomor 2, what did you buy last night? I bought a novel. What did they read last weekend? They read articles. Jadi verb 1, verb 2, verb 3-nya membaca itu kata tulisannya sama ya, tapi bacanya beda. Read, read, read.
What did your parents do last week? They sold their car. What did she do last holiday? She went on a picnic to Bali. Ya, dari kata go, went, gone. Ya, yang kita gunakan verb 2, when. Oke, selanjutnya ada keterangan waktu untuk simple past tense. Ya, yesterday, last week, last night. Ya, jadi kalau last itu diletakkan di depan ya. Last apa? Last week, minggu lalu. Last night, semalam. Kalau ago itu di belakang ya. 2 days ago. A week ago. Ya, 2 hari yang lalu. Kemudian di simple past tense juga bisa menggunakan in yang diikuti tahun ya. In 1998. Pada tahun 1998. This morning, tadi pagi. Just now, baru saja. Jadi meskipun baru 5 menit, 10 menit itu sudah masuk ke simple past tense. Oke, teman-teman, silakan bisa menuliskan ya beberapa contoh penggunaan daily routines ya, baik menggunakan simple present tense maupun simple past tense di buku tulis masing-masing ya, teman-teman. Create 5 sentences about daily routines in simple present tense and simple past tense in your textbook. Di buku tulis masing-masing dituliskan ya. Misalkan contoh simple present tense. I wake up every day at 3 o'clock. Kemudian simple past tense-nya bebas ya. Misalkan I played football every afternoon. Ya. Jadi dulu waktu kecil saya bermain sepak bola setiap sore ya. Oke. Kemudian berikutnya adalah simple future tense. Ya, kalau tadi present tense itu digunakan untuk menyatakan kegiatan setiap hari, past tense itu di masa lampau, future tense itu di masa depan. Jadi future tense itu terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada going to, ada will. Going to itu untuk kegiatan yang sudah direncanakan, ya. Sementara will itu belum atau tidak direncanakan. Contoh, she's going to attend college. Dia akan kuliah. Berarti di sini dia sudah merencanakan, dia sudah mendaftar, dia sudah membayar, dia sudah bersiap-siap untuk kuliah. We're going to the movies next week. Kami akan ke bioskop minggu depan. Nah, berarti sudah direncanakan karena menggunakan to be going to. We are going to. Ya, berarti dia sudah merencanakan, dia sudah membeli tiket filmnya, dia sudah menyiapkan apa yang akan dibawa ke bioskop dan seterusnya. Sementara will itu tidak direncanakan, bisa berupa sebuah janji, teman-teman, bisa berupa prediksi, ya. I think I'll go to that party next week. Biasanya will itu didahului oleh kata I think, ya, kemudian I believe, ya. Kemudian contoh lain, the economy will get better soon. Ekonominya akan menjadi lebih baik, ya, itu kan prediksi. Kemudian yang promises memberikan janji, yes, I will marry you. Ya, saya akan menikahimu. Itu adalah sebuah janji sehingga kita menggunakan will. Ya. Kemudian ini adalah beberapa contoh kalimat ya, dan juga latihan melengkapi kalimat menggunakan will dan be going to. Oke. Ya, di sana ada jawaban yang bisa diubah ya. Misalkan nomor 9. The phone is ringing. Don't worry, I will atau I'm going to. Ya, untuk contoh nomor 9 ini karena ini kegiatannya spontan ya, tidak direncanakan, maka jawabannya adalah will. The phone is ringing. Don't worry, I will answer it. Ya. Oke, latihan yang berikutnya teman-teman bisa menuliskan 5 kalimat menggunakan will dan be going to di buku tulis masing-masing. Do you have any questions? Thank you very much for watching. Semoga bahasa Inggris teman-teman semakin baik ya. Dan jangan lupa untuk terus menonton video-video di akun YouTube channel Beni Krispiantoro. Kita belajar bahasa Inggris bersama-sama sehingga kita bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah
lebih baik. Jangan lupa yang belum klik subscribe, like, silakan untuk mengklik subscribe, like demi berkembangnya akun YouTube channel ini. Terima kasih. See you when I see you.